Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Juanda. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kita akan berbicara tentang CEO YouTube Night. Yang kemarin Bang Juanda udah bilang kalau Bang Juanda akan berbagi tentang CEO YouTube. Ini yang Bang Juanda tahu aja ya. Jadi kalau seandainya ada kurang, ada lebih, kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah. Oke guys? Nah, apa aja sih yang bisa mempengaruhi video kita bisa menjadi viral atau viewersnya tinggi dan banyak penontonnya lama? Yang pertama adalah personal branding. Nah, contoh kayak Deddy Corbuzier, terus Rans Entertainment, Kui Entertainment. Kenapa mereka videonya banyak yang nonton? Karena personal branding mereka sudah kuat. Nah, yang kedua yang menjadi hal yang membuat konten mereka banyak diminati adalah konten yang menarik. Jadi kalian bikin konten yang menarik, itu juga kalau seandainya personal branding kalian belum tinggi tapi konten kalian menarik, itu bisa menjadi salah satu nilai lebih dari konten kalian. Nah, atau juga bisa membuat konten viral. Nah, konten viral ini juga cepat naik di YouTube guys. Jadi contoh kayak orang bikin podcast, semua bikin podcast jadi viral. Nah, itu ada konten viral. Tapi di luar semua itu ada namanya SEO YouTube. Kadang Bang Juana banyak perhatikan channel-channel besar, mereka tidak perlu memperhatikan SEO YouTube, tapi viewers mereka udah bakalan meledak juga. Karena itu tadi, personal branding dia udah kuat, konten dia menarik, konten dia juga bakal viral seperti itu. Kayak kemarin Bang Juanda lihat ada konten salah satu konten Ome TV yang viral, tapi kalau dilihat dari SEO YouTube Bang Juanda pakai tab body, di sana kan ada kelihatan SEO YouTube-nya berapa persen gitu. Ya paling 5%, ada yang 20%, ada yang cuma 25%. Jadi karena mereka sudah punya 3 pertama tadi, mereka tidak perlu memperhatikan SEO YouTube-nya. Nah, bagi kita konten pemula, Bang Juanda pemula, mungkin kalian yang nonton video ini juga pemula, mungkin ada yang pro tapi belum memperhatikan SEO YouTube. Nah, kita sama-sama belajar di sini guys. Nah, di sini Bang Juanda akan memberikan ada 12 hal yang harus kita perhatikan untuk memperkuat SEO YouTube. Jadi jika kita di mesin pencarian YouTube, kalau 12-nya ini kita penuhi semua, insya Allah video kita akan muncul di deretan atas, minimal 10 teratas lah, di luar dari yang 3 tadi ya. Kalau seandainya kita udah pegang yang 3 tadi, semua ilmu yang akan Bang Juanda bagikan ini lupakan. Jadi kalau seandainya kalian sudah punya 3 di awal, sudah lupakan tentang SEO YouTube. Itu mungkin bagi kalian nggak penting lagi kan. Tapi untuk channel-channel yang masih pemula kayak Bang Juanda, mungkin kalian yang mau belajar, kita sama-sama belajar di sini, ini sangat penting. Nah, kenapa Bang Juanda pakai ini? Ya, cukup membantu di video-video Bang Juanda, karena menurut Bang Juanda siapa sih? Belum banyak yang kenal, branding juga belum kuat, tapi dengan adanya SEO YouTube, channel video-video Bang Juanda ya walaupun masih banyak acak, tapi viewersnya banyak, lumayan banyak lah. Kalian boleh cek lah, tapi mungkin memang kalau ekspektasi kalian sekian juta viewers mungkin belum kali ya. Karena juga Bang Juanda sambil belajar, jadi kita berbagi ini bukan berbagi bisa dulu baru berbagi, tapi kita sama-sama belajar. Nah, oke, kita langsung ke topik aja. Yang pertama, yang paling mendasar dari SEO YouTube, berani Bang Juanda katakan itu high res thumbnail. Kemarin Bang Juanda udah bikin videonya di sini, cek aja nanti. Atau cek aja di video-video Bang Juanda sebelumnya, ada namanya high res thumbnail. Jadi gambar tampilan awal beresolusi tinggi. Itu sangat penting. Jadi kalau kalian menggunakan thumbnail
tapi tidak menggunakan resolusi yang tinggi, itu biasanya videonya untuk dinilai SEO YouTube itu rendah. Nah, yang kedua adalah tagar konten. Jadi tagar, tag, biasanya kita sebut dengan tag. Jadi disingkat aja tag. Jadi tagar konten. Nah, biasanya Bang Jona taruh di deskripsi. Ya mungkin menurut sebagian orang buang-buang kata, tapi itu cukup membantu guys, karena deskripsi itu tujuannya kenapa dibuat banyak. Deskripsi itu bisa sampai 5.000 huruf, itu untuk membantu konten creator membuat sebuah konten, dan deskripsi bisa membantu untuk pada saat orang mencari video kita itu bisa muncul. Kalau seandainya dia ada di deskripsinya itu, apa yang dia cari bisa jadi muncul, begitu guys. Nah, yang kedua dengan yang ketiga tuh berkaitan. Yang ketiga, deskripsi panjang. Jadi usahakan kalau kalian bikin konten YouTube dan sudah diupload, itu bikin deskripsinya panjang sesuai dengan konten kalian. Bagaimana cara membuat deskripsinya panjang? Kalau mau ngikutin Bang Jona, mungkin boleh lihat di video-video Bang Jona sebelumnya. Mungkin bagi kalian yang nggak bermanfaat, skip aja yang skip ini. Tapi menurut Jona ini salah satu hal yang penting. Dan juga yang keempat itu kartu sematan. Nah, biasanya ada di sini. Biasanya dia muncul di sini, kartu sematan. Jadi itu juga membantu SEO YouTube kita. Nah, yang kelima itu penambahan layar akhir. Nah, biasanya video setelah selesai itu ada muncul, biasanya kalau Bang Jona taruh di tengah itu fotonya Bang Jona, foto channel, yang di kiri ada video terbaik, yang di sebelah sini Bang Jona taruh video terbaru, biasanya begitu. Nah, biasanya juga munculnya di layar akhir. Itu cara menambahkannya bagaimana? Kita bisa menambahkannya di YouTube Studio di website. Jadi nggak perlu pakai tambah-tambahan aplikasi, kita bisa masuk ke YouTube Studio di website, bisa kita masukkan di sana. Nah, cara sekalinya gampang. Mungkin kalau kalian butuh tutorialnya, di lain waktu Bang Jona bikin cara tutorial menambahkan layar akhir. Oke, yang keenam itu ada komentar yang disematkan atau komentar pin, komentar yang disematkan. Jadi kalau ada yang komentar di video kalian dipilih, kalian sematkan aja nggak apa-apa, atau kalian bikin komentar kalian sendiri, kalian sematkan, begitu guys. Dan juga itu sangat membantu untuk SEO YouTube. Nah, yang ketujuh itu mendapatkan like dari Facebook. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan like dari Facebook? Ya, caranya adalah kalian share video kalian ke Facebook agar kalian bisa mendapatkan like dari Facebook. Nah, cara yang paling baik bagaimana? Nah, Bang Jona banyak ngobrol dengan chattingan dengan dengan para content creator yang lain. Cara yang terbaik membagikan konten YouTube ke Facebook adalah dengan tidak menyalin link di postingan di YouTube, tapi dengan cara kita biasanya, kalau Bang Jona pribadi, karena ada Bang Jona punya Facebook banyak, karena Facebook buat jualan, jadi ada Facebooknya tidak tertaut. Oke, jadi karena Facebooknya tidak tertaut, jadi Bang Jona caranya salin dulu, masuk ke Facebook, masukkan salinannya ke beranda, lalu hapus dan dia muncul. Nah, mungkin kalau kalian ada yang bingung, kalian komentar aja, minta tutorialnya bagaimana. Oke guys. Nah, yang selanjutnya, yang ke-8 itu tagar di atas judul. Nah, biasanya ada 3 tagar yang boleh, tapi di sini tagar yang pendek-pendek aja. Contoh, kalau kita bikin tutorial berarti tagarnya tutorial, tagar tutorial 2021, dia pendek-pendek aja, dia cukup 3 tagar, dan itu bisa kita sebut dengan kata kuncinya. Oke, yang ke-9, kita dianjurkan untuk menyukai komentar. Jadi yang pertama, yang tadi kita
menyematkan komentar orang lain atau komentar kita sendiri. Dan yang kesembilan ini, kita dianjurkan untuk menyukai komentar orang yang telah komentar di video kita. Nah, yang ke-10 yang juga sangat penting adalah kita membuat atau memasukkan video kita ke playlist. Nah, jadi yang pertama, agar memudahkan penonton kita mencari video yang dia butuhkan. Contoh, Bang Juanda memasukkan video ini ke playlist tutorial. Nah, mungkin Bang Juanda akan juga buat video tentang drone. Mungkin kemarin karena ada masalah, mungkin Bang Juanda jelaskan di lain video masalahnya apa, tentang drone atau tentang tutorial yang lain atau tempat wisata. Nah, di sana Bang Juanda memudahkan para penonton yang ingin melihat video-video terkait dengan playlist yang ada di sana. Nah, yang ke-11 itu juga ada namanya tagar di deskripsi. Nah, tagar di deskripsi ini bisa panjang. Nah, cara yang paling mudah adalah kata kuncinya, atau biasanya kita buat aja judul dari video kita tapi tanpa bikin spasi. Jadi yang pertama kita bikin 3 tagar buat di atas judul. Nah, yang di bawahnya biasanya kita bikin tagar judul video kita atau inti dari judul video kita, bikin aja tanpa spasi. Nah, yang ke-12 yang paling menentukan adalah judul yang menarik. Jadi judul itu jangan bikin panjang, tapi bikin yang kata kuncinya dan menarik. Nah, Bang Juanda sarankan kalau bikin judul video YouTube itu menggunakan huruf besar semua. Kenapa? Menurut Bang Juanda, judul yang dibuat dan menggunakan huruf besar semua itu akan lebih cepat dilihat oleh mata penonton, terutama orang-orang seperti Bang Juanda. Jadi apakah kalau kita bikin judul dengan huruf biasa aja tidak dilirik? Tetap akan dilirik. Nah, kembali lagi ke 3 di awal tadi, apakah kalian sudah punya personal branding yang tinggi, konten menarik, atau konten kalian viral seperti itu. Nah, tapi kalau belum, mungkin 12 tips dari Bang Juanda ini bisa membantu. Nah, contoh hasil dari SEO YouTube yang Bang Juanda bangun, mungkin Bang Juanda akan sertakan setelah video ini. Mungkin di sana ada yang 95%, 80%. Nah, buat kita pemula, berapa persentase SEO YouTube yang kalian sudah dinyatakan bagus? Nah, menurut Bang Juanda, kalau nilai SEO YouTube kalian sudah di atas 70%, itu berarti SEO YouTube apa yang telah kalian lakukan itu sudah bagus. Nah, seandainya kalian bisa membuat 100% SEO YouTube, berarti kalian sangat bagus. Nah, tinggal cara mempertahankannya lagi. Nah, di sini Bang Juanda berbicara tentang SEO YouTube ini untuk konten kalian umum. Nah, apapun konten kalian, setelah menggunakan 12 tips dari Bang Juanda ini, mudah-mudahan video kalian pada saat dicari oleh orang akan muncul minimal di 10 deretan pertama gitu. Mungkin kalau kalian ada saran, tips dan lain-lain apa yang kiranya mau dibahas, boleh komentar di komentar Bang Juanda. Nanti komentar yang pertama Bang Juanda akan Bang Juanda sematkan. Ini sebagai contoh cara menyematkan komentar. Nah, untuk kalian yang komentarnya terbaik itu akan Bang Juanda up. Jadi kalau ada komentar yang terbaik, Bang Juanda pin terus seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Untuk tutorial yang lainnya atau ilmu-ilmu berikutnya, Bang Juanda akan bagikan di video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Bang Juanda. Jika menurut kalian video Bang Juanda ini bagus, menarik, silahkan bagikan ke teman-teman kalian yang kiranya akan membutuhkan video-video seperti ini. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.